Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ammar ibn Yasir, dan diriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Qala, dia berkata, ba'asanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Ba'asani, telah mengutus kepadaku. Siapa? An-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, dalam hajat tertentu. Gampangnya Rasulullah menyuruh sama sahabat Ammar bin Yasir. Fa ajnabtu, sedangkan aku sedang junub, ya, punya hubungan suami istri, belum sempat mandi, udah disuruh sama Rasulullah. Falam ajid al-ma'a, lalu aku tidak menemukan air. Fatamarragtu, maka aku berguling-guling, fis sa'idi, di tanah, kama tamarragha ad-dabbatu. Tamarragha apa tamarraghu? Kama tamarraghu ad-dabbatu, sebagaimana tatamarraghu. Kama tatamarraghu, sebagaimana berguling-gulingnya ad-dabbatu, binatang. Summa, kemudian ataitu, aku datang an-nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika, lalu aku menerangkan, menyebutkan akan hal itu lahu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, innama kana, sesungguhnya adalah, yakfika, cukup bagimu, antakula, ya, antakula biyadika hakadha, engkau menepukkan, biyadaika, pada kedua tanganmu, hakadha, seperti ini. Summa, kemudian doroba, menepukkan Nabi biyadaihi, pada kedua tangannya, al-ardo, ke bumi, dorbatan, dengan pukulan, wahidatan, satu kali. Summa, kemudian masaha, Nabi mengusap, asyimala, atas yang kiri, alal yamini, terhadap tangan yang kanan. Wa dhahira kaffaihi, dan zahir telapak tangannya, wa wajhuhu, dan juga mengusap wajahnya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafdhu li Muslimin, dan lafal yang diterangkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al-ardha wa nafakha fihima summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Wa daraba, dan Nabi memukul, bi kaffaihi, dengan kedua telapak tangannya, al-ardha, ke bumi. Wa nafakha, kemudian Nabi meniup, fihima, pada kedua telapak tangannya. Summa, kemudian masaha, Nabi mengusapkan, bihima, kedua telapak tangannya, wajhahu, kepada mukanya, wa kaffaihi, dan pada kedua tangannya atau kedua telapak tangannya. Baik bapak-bapak, mari kita baca terlebih dahulu supaya ada pahala membaca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ammari, dan dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, ba'asani, telah mengutus aku, an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hajatin, untuk satu keperluan, fa ajnabtu, sedangkan aku mempunyai hadas junub, falam ajid, lalu aku
tidak mendapati al-ma'a air, fatamarragtu lalu aku berguling-guling fis sa'idi di tanah, kama tatamarragu sebagaimana berguling-guling ad-dabbatu binatang. Summa kemudian ataitu aku datang an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lalu aku menyebutkan dzalika akan hal itu lahu kepadanya. Faqala kemudian Nabi bersabda, innama sesungguhnya kana adalah yakfika cukup bagimu antakula untuk menepukkan biyadaika pada kedua tanganmu hakadha seperti ini. Summa kemudian doroba Nabi menepukkan biyadaihi pada kedua tangannya al-ardo di bumi, dorbatan dengan pukulan, wahidatan satu kali. Summa kemudian masaha Nabi mengusap asyimala tangan kiri alal yamini atas tangan kanan, wa dhahira dan dohir kafaihi kedua telapak tangannya, wajhahu ke wajahnya, wa fi riwayatin dan dalam riwayat lil Bukhari menurut Imam Bukhari, wa daraba lalu Nabi menepukkan bikafaihi dengan kedua telapak tangannya al-ardo ke bumi, wa nafakha lalu meniup fihima pada keduanya. Summa kemudian masaha Nabi mengusap bihima pada keduanya wajhahu wajahnya, wa kaffaihi dan kedua telapak tangannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, bahasan kita masih tentang tayamum. Tayamum itu pengganti wudu dan juga sebagai pengganti mandi hadas besar. Jadi sahabat itu kadang-kadang mengambil kesimpulan sendiri, ya, mengambil pendapat sendiri, ya, ketika sudah dengar berita dari Rasulullah. Ini sahabat Ammar bin Yasir, dia dipanggil oleh Rasulullah untuk hajat tertentu, sedangkan dia sedang dalam keadaan junub. Dia sudah dengar bahwa kalau orang punya hadas junub lalu tidak ada air, maka cukup dengan tayamum. Tetapi dia nggak tahu ini tayamumnya seperti apa. Maka sebelum dia datang kepada Rasulullah, dia lepas baju, dia guling-guling di tanah, seperti guling-gulingnya binatang. Ini disebutkan dalam syarahnya, qauluhu fatamarragtu fis sa'idi, ucapannya lalu aku berguling-guling di tanah,
Wa fil qamusi, dalam kamus, tamarragha 'ala turab, ya, ya, guling-guling di tanah itu, taqallaba, yaitu bolak-balikkan di tanah, ya. Fa innal farasa ba'dama jama'a zaujatahu rama nafsahu ilal ardi wa taqallaba 'alaiha. Dia lihat kuda itu kalau dia sudah selesai hubungan sama betina, itu kuda jantan, kalau sudah rapi, ya, alat kelaminnya sudah menciut, sudah masuk lagi, ya, maka kuda itu menjatuhkan diri guling-guling. Nah, Ammar bin Yasar ngambil kesimpulan tayamum itu kayak kuda yang habis hubungan sama betina, guling-guling gitu. Wa inna ma fa'ala Ammar at-tamarragh kama tamarraghat dabbah i'timadan 'alal qiyas. Nah, Ammar melakukan seperti ini mengambil qiyas karena melihat binatang kalau dia sudah hubungan dengan lawan jenisnya dia itu guling-guling. Lalu kemudian dia cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya kan punya hadas junub tapi nggak ada air, jadi saya sebelum kesini saya guling-guling. Ya tentu diketawain oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, caranya bukan begitu. Innama yakfika an taqula biyadika hakadha. Sesungguhnya caranya cukup seperti ini. Kamu tepukkan kedua tanganmu, kemudian kau usapkan ke muka, lalu selanjutnya kau usapkan tangan kiri pada tangan kanan. Kalau sudah selesai, usapkan tangan kanan pada tangan kiri. Karena dalil Al-Quran mengatakan famsahu biru'usikum wa aydikum minhu. Maka cukup usapkan kepada wajahmu dan juga usapkan kepada kedua tanganmu. Cukup satu kali, udah selesai. Para sahabat kadang-kadang mengerjakan hal-hal yang belum ada kejelasan dari Rasulullah. Seperti misalnya awal-awal Islam, sahabat itu kalau sholat, ya, bermakmum dengan Rasulullah, ngobrol sama orang sebelahnya, ya, yang ngobrol aja, ngobrol gerendeng aja. Kamu tadi dari mana? Kok telat sholatnya? Anu dari anu gitu. Jadi dipikir sholat itu cuma ritual gerakan gitu. Lalu ditegur oleh Rasulullah, sholat nggak begitu. Sholat itu adalah hubungan hamba dengan Allah, maka ada pekerjaannya yang baku, yaitu sholat itu af'alun wa aqwalun, ya, muftatahatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim. Sholat itu ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Akhirnya udah, semenjak itu sahabat ya nggak ada yang sholat sambil ngobrol. Atau sahabat yang datang sholat itu terlambat, sebut saja sholat isya 4 rakaat. Ini sahabat datang sudah rakaat ketiga, begitu takbir dia mengerjakan sholat duluan, ya kayak anak kecil yang sholat telat, dia ngejar yang 2 rakaat terlambat. Nah, nanti begitu sudah terkejar, dia meneruskan sehingga salamnya biar bareng sama Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, bukan begitu. Sholatmu yang terlambat, ya ikutin imam sesuai dengan gerakan imam. Kalau imam sudah salam selesai, teruskan kekuranganmu dalam jumlah rakaat yang tertinggal oleh imam. Nah, jadi ada pekerjaan sahabat
yang kemudian ditegur oleh Rasulullah, tapi ada pekerjaan sahabat yang tidak ditegur oleh Rasulullah tapi justru direstui oleh Rasulullah SAW. Misalnya sahabat Bilal itu kalau selesai salat, selesai wudu, beliau melakukan sholat sunnah sesudah wudu. Namanya sholat sunnah syukrul wudu atau sholat sunnah li syukril wudu. Selalu dikerjakan begitu, padahal Rasulullah tidak mengajarkan. Satu ketika Rasulullah dikasih unjuk sama malaikat Jibril bahwa sendalnya Bilal udah sampai ke surga. Akhirnya Rasulullah nanya, Bilal, aku melihat sandalmu sudah sampai ke surga, padahal kamu belum sampai surga. Amalan apa yang kamu perbuat? Oh, maaf ya Rasulullah, saya selalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sesudah mengerjakan wudu. Apa kata Rasul? Bagus, teruskan. Artinya apa yang dikerjakan oleh sahabat, ada yang kemudian ditegur oleh Rasulullah, kemudian diluruskan, ada pula yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Contoh lain, ada sahabat kalau bangun dari rukuk i'tidal, kalau kita bacanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini sahabat kalau Rasulullah sami Allahu liman hamidah, yang dibaca hamdan thayyiban mubarakan fih. Lain sendiri, beda. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Selesai sholat Rasulullah nanya, siapa tadi itu yang baca hamdan thayyiban mubarakan fih? Ini sahabat nggak berani jawab karena takut salah, takut domelin, diem aja. Nah, terus Rasulullah menyampaikan, saya lihat ya lebih dari 12 malaikat di langit sibuk berebut mencatat pahala orang yang mengucapkan kalimat tadi. Akhirnya sahabat itu ngomong, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Tuh, artinya apa, pekerjaan para sahabat yang dikerjakan oleh sahabat tidak dikerjakan oleh Rasulullah, ada yang kemudian ditegur dan diluruskan oleh Rasulullah, ada pula yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, berarti kan sahabat ini mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasul. Apa namanya? Bid'ah. Tapi buktinya direstui oleh Rasulullah. Ya, jadi ada hal-hal yang seperti itu. Wa fi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan pada pekerjaan Rasulullah SAW tentang tayammum, mempraktekkan di hadapan Ammar bin Yasar, dalilun ala anna ta'lima, menunjukkan bukti bahwasanya belajar itu innama sadara fi'lan au qaulan, ya, sesungguhnya berangkat dari perbuatan atau ucapan, ghaira annal fi'la aqwa minal qauli, tidak pada bahwasanya perbuatan itu lebih kuat daripada ucapan. Jadi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada sahabat Ammar bin Yasar ya menjadi dalil bagi kita bahwa pelajaran itu ada kalanya bentuknya pekerjaan, ada kalanya bentuknya adalah ucapan. Nah, itu yang kemudian dipahami bahwa dakwah itu ada dakwah bil hal, ya, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Dakwah dengan lisan yaitu perlu disampaikan, ya, Quran, hadis, nasihat itu disampaikan, itu dakwah bil hal. Dakwah bil lisan. Adapun dakwah bil hal yaitu dakwah memberi contoh, nggak ngomong tapi nyontohin. Enggak teriak-teriak, ayo jamaah, 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 enggak. Tapi kita jalan aja jamaah. Nah, itu namanya dakwah bil
bil hal. Jadi orang berangkat ke masjid, ke musola, sholat berjamaah, sesungguhnya dia sedang berdakwah, tapi dakwahnya bil hal, enggak bil lisan gitu. Nah, kuatan mana? Dua-duanya kuat. Sebab kadang-kadang orang dicontohin doang tanpa dinasehatin jalan, tapi yang dikerjakan keliru ya, seperti sahabat Ammar bin Yasir. Nah, maka dua-duanya itu penting. Wa nafakha fihima, dan Rasulullah meniup ya, pada kedua telapak tangannya, ila akhiril hadis, fihi isyaratun ila anna nafkhal khafif wastadalla ala sunniyati takhfifit turab wa adami sunniyati tikrar, fatikrar yastalzamu adamut takhfif wa inna min ghusli ra'sihi yadullul mashu ajza'ahu akhadan min qawli Ammar tamarragha fit turabi wa ajza'ahu dhalika. Rasulullah sesudah menempatkan tangan ke tanah itu ditiup. Nah, maka ulama ada yang mengajarkan ditiup, ada yang mengajarkan sekedar ditepuk. Memberikan makna apa? Bahwa bukan berarti orang tayamum itu mukanya harus belepotan debu, bukan. Tayamum ini ya, kesunahannya adalah tipisnya debu yang ada di tangan dan tidak perlu diulang-ulang karena dikhawatirkan ada efek negatif kalau debu itu banyak yang menempel di anggota badan. Maka ini sekedar mengikuti syari', mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Karena pernah saya sampaikan bahwa tayamum itu tidak bisa mengganti wudu. Ya, tayamum tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Tayamum pula tidak bisa menghilangkan hadas besar. Tetapi bahwa tayamum pengganti wudu untuk sempurnanya orang ibadah. Jadi maka niatnya tidak nawaitu tayammuma li raf'il hadasil asghari, tidak. Niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Saya niat tayammum untuk dibolehkannya sholat. Sebab kalau air nggak ada, kita wudu nggak bisa, kita mau sholat nggak pakai tayammum, berarti sholatnya tidak sah. Illa lihurmatil waktu, kecuali orang sholat sekedar hormat waktu. Dalam perjalanan nih, jauh nih ya, kita naik bus atau naik rombongan yang begitu masuk waktu kita tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum ya. Maka begitu masuk waktu kita kerjakan sholat. Masuk waktu kita kerjakan sholat. Namanya sholat untuk hormat waktu. Terus bagaimana? Begitu nanti turun, kita sholat mengkodok sholat yang kita tinggalkan. Dosa apa enggak? Urusan dosa, urusan Allah. Karena ini lid darurah, keadaan darurat. Itu. Sebab kalau kita sudah sholat lihurmatil wakti, seumpamanya naik kendaraan kecelakaan kita mati, kita terhitung orang yang tidak meninggalkan sholat. Sampai di sini ada yang mau menambahkan atau bertanya? Alhamdulillah, lanjut. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu darbatani, tayamum itu dua tepukan. Darbatun lil wajhi, satu tepukan untuk mengusap muka,
wa darbatun lil yadaini, dan satu tepukan untuk mengusap kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Rawahu Daruqutni, meriwayatkan hadis Imam Daruqutni, wa sahahahu al-a'immatu waqfahu, dan membenarkan ya adalah imam-imam hadis yang ada kesamaan paham dengan Imam Daruqutni. Qauluhu at-tayammumu darbatani, sabda Nabi, tayamum itu 2 pukulan ila akhirih, fihi dalilun lil madhhab Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifata wa katsirun minal ulama anna tayammuma la budda lahu min darbataini. Keterangan ini menjadi dalil bagi madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, juga banyak para ulama, bahwasanya tayamum itu harus baginya memukul atau menepukkan kedua telapak tangan 2 kali tepukan. Darbatun lil wajhi, 1 tepukan buat mengusap muka, wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, dan tepukan kedua untuk mengusap tangan sampai siku-siku. Kama taqaddama taujihu fi dzalika, sebagaimana telah berlalu pelajaran tentang hal itu. Qultu, kata Syekh Muhajir, ya, Syekh Muhajirin, hadzal hadisu wa in sahhahal a'immatu waqafahu fala yuqalu min qabli ar-ra'yi bal innahu fi hukmi ar-raf'i li'annahu muwafiqun li ayati tayammum fi itlaqil aidi wa ayatil wudu fi annal wajib fit tayammum ilal mirfaqaini kaunu hadzal hadis hujjatun fi adati darbatani lahu fawujibal masiru ila dzalika. Kata Syekh Muhajirin bahwa hadis ini yang dibenarkan oleh beberapa imam hadis, tidak dikatakan bahwa itu adalah menepukkan itu harus sempurna sampai siku-siku, tapi ini adalah bukti bahwa tayamum itu fi itlaqil aidi, yaitu menjelaskan tentang sekedar mengusap muka dan kedua tangan. Wa ayatul wudu'i, dan kejelasan tentang wudu fi annal wajib fit tayammum ilal mirfaqaini. Kalau wudu kan wajib tuh meratakan air sampai siku. Nah kalau tayammum ya pokoknya qaunu hadza, ya, keberadaan ini sekedar ya melewati pada siku. Ya seperti pelajaran yang lalu kan. Jadi ini muka, kita tepukkan tangan, mau ditiup dulu boleh, atau ditepukkan lalu kemudian diusapkan ke muka. Ya. Udah selesai, tepukkan lagi, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, separuh ujung jari dulu. Nih ujung jari ketemu ujung jari, tarik ya, sampai ke siku, putar. Lah ini kan kalau mau dibuat sempurna kan nggak mungkin sempurna ya. Ini muternya aja kan nggak mungkin sampai ini kan. Nah, maka yang penting kita kerjakan seperti ini gitu. Ya, adapun tidak sempurnanya debu ke seluruh siku itu bukan urusan. Ya, ya, karena debunya juga nggak kelihatan kan. Udah ditepukkan tepukan tipis, ditiup, berarti kan udah nggak kelihatan debunya. Lalu kalau kiri kanan sudah diusap oleh tangan kiri, tangan kanan melewati siku, puter, lalu balikkan, ketemu antara 2 jempol. Nah maka yang seperti ini itulah tayammum. Ada yang menggunakan cara lain ya dalam mengusap tangan.
Dalam mengusap tangan, tangan kanannya ditengkurepin, tangan kirinya tengkurap juga. Ada yang begini, ya. Nah, ini ada yang seperti ini, ya. Tapi saya dari guru-guru saya menggunakan cara yang pertama. Nah, itu tayamum. Karena penting juga buat kita, ya. Sekarang sih kita banyak air, ya. Nggak mungkin kita pakai tayamum. Tapi satu saat kita sedang dalam keadaan darurat, ya, lalu kemudian sudah masuk waktu, atau misalnya kita naik kendaraan tahu-tahu ya tertidur dan mimpi. Mimpi berarti kita punya hadas besar. Mau mandi hadas di mana? Orang di kendaraan, ya udah tayamum aja. Tayamum pertama untuk pengganti mandi hadas besar, tayamum kedua listibahatis salat. Nah, itu maka ilmu itu terpenting adalah kita pelajari terlebih dahulu. Kalau sudah ada ilmunya, sudah mengerti kapan waktunya diperlukan, maka kita sudah bisa. Itu fungsinya ilmu seperti itu. Jadi tidak mesti kemudian harus langsung dipraktekkan dan sebagainya, tidak seperti itu. Baik, ini hadis yang kedua dari yang kita baca dan masih terus bahasanya tentang tayamum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu wudu'ul muslim wa illam yajidil ma'a asyra sinina fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basyaratahu, rawahul Bazzar wa sahahahu Ibnul Qattan walakin sawwaba ad-Daruqutni irsalahu. Wa li Tirmidzi an Abi Dzar nahwahu wa sahahu Tirmidzi. Ini hadisnya sama tapi redaksinya berbeda antara Imam Tirmidzi dengan Imam Daruqutni atau Imam Ibnul Qattan. Rasulullah bersabda, as-sa'idu tanah, ya, sa'idu itu kata sa'ida itu turun, berarti tempat yang di bawah ya tanah. As-sa'idu wudu'ul muslim, tanah itu menjadi wudunya orang Islam. Syaratnya apa? Wa illam yajidil ma'a, kalau tidak mendapati air. Tidak mendapati airnya berapa lama? Wa illam yajidil ma'a asyra sinina, sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Ya. Ada air tapi terbatas, ya. Untuk masak, untuk cuci, untuk minum. Jadi tidak mungkin bisa buat wudu atau yang lainnya. Fa idza wajadal ma'a, maka apabila telah mendapati air, falyattaqillaha, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Wal yumissahu basyaratahu, dan hendaknya dia mengeluarkan air atau membasuhnya air basyaratahu akan kulitnya. Dan menurut Imam Tirmidzi dan juga dari sahabat Abi Dzar sama, ya, maka Imam Tirmidzi membenarkan. Qauluhu wa illam yajidil ma'a asyra sinina, sabda Nabi sekalipun tidak menemukan air selama 10 tahun, istambato minhu anna tayammuma la yuqayyidu biwaqtin fal adadu la mafhuma lahu. Diambil istimbat, diambil sebuah pelajaran bahwa tayamum itu enggak ada batas waktunya. Selama tidak ditemukan air maka boleh tayamum. Begitu ada air maka berhenti tayamum.
Adat la mafhuma lahu, hitungan tidak maksud dalam pemahaman, artinya sepanjang tidak menemukan air. Fattaqyidu bi asyri sinina, maka penjelasan 10 tahun ab'adu nuqtatan an adami husulil ma'i, yaitu seandainya terjadi tidak ada hasil air. Wa illa fal insanu labudda ayyul qalma'a muddata yaumin aw yaumaini aw salasati ayamin. Padahal manusia itu ya tidak bisa lepas dari kebutuhan air. Ya, sehari 2 hari sih boleh nggak ada air, tapi pasti orang itu butuh kepada air. Fal ma'u daruriyun lil hayatil insaniyah, maka ada air tapi darurat untuk hajat hidup, sehingga boleh tayamum. Wa idza tayammama li udhrin, apabila orang tayamum karena udzur minal a'dzari syar'iyyati, karena udzur syariat, faqad taqaddama annahu la yuqayyidu bil waqti ila 10 sinina aw ziyadah aw aqalla. Orang itu ada air tapi dia alergi sama air. Kalau kena air badannya gatel-gatel, melepuh gatel gitu. Nah, maka dia nggak mandi, ya, nggak wudu, terus tayamum, misalnya gitu. Atau karena lagi sakit, kalau kena air dingin pingsan, maka dia boleh tayamum. Maka tidak ada batas waktu, mau 5 tahun, 10 tahun, ya, atau lebih dari itu. Karena itu fas-sa'idut thayyib huwa at-turabun na'im at-tahuru daiman. Maka debu yang suci, tanah yang bermanfaat itu suci selama-lamanya. Wa idza lam yajidil ma'a falyattaqillaha. Kalau kamu tidak menemukan air, fa idza wajadal ma'a, maka apabila telah mendapati air, falyattaqillah, hendaknya bertakwa kepada Allah. Artinya tayamum itu menjadi gugur kalau sudah ada air. Sebab ayatnya falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau kamu tidak menemukan air, maka boleh tayamum dengan debu yang suci. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, dan satu saat kita tidak mendapati air, kita bisa menggunakan alat suci lewat debu dengan tayamum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jok. Mati jok. Ya arham